Rekomendasi film horor Indonesia yang sudah teman-teman bisa tonton di aplikasi Netflix. Sebelum ke daftar filmnya, yuk teman-teman support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftar filmnya. Do You See What I See? Bercerita tentang setelah kehilangan kedua orang tuanya, seorang mahasiswa bernama Mawar seringkali merasa kesepian. Perasaan sepinya ini ia ungkapkan pada Faye, teman satu kos sekaligus sahabatnya. Pada hari ulang tahunnya, Mawar berharap bisa mempunyai seorang pria yang dapat membuat hari-harinya tidak lagi menjadi sepi. Kemudian permintaan Mawar pun terwujud ketika ia bertemu dengan seorang pria bernama Restu. Lantas Faye pun ikut merasakan kebahagiaan saat Mawar menceritakan perihal pacar barunya itu. Namun semenjak itu beberapa peristiwa aneh mulai terjadi. Tanpa diketahui sebabnya, kos-kosan mereka mengalami beragam teror mistis yang sulit dipahami. Gangguan-gangguan horor bermunculan hingga Faye menemukan petunjuk. Faye merasa curiga bahwa hal ini ada kaitannya dengan pacar baru Mawar yang ternyata bukan manusia. Gimana lengkap cerita dari Do You See What I See, dan apakah benar-benar pacarnya Mawar bukan manusia? Yuk teman-teman bisa temukan jawabannya dengan nonton film Do You See What I See di aplikasi Netflix. Sosok ketiga bercerita tentang Nuri dan Yuni adalah sepasang sahabat yang telah saling mengenal sejak kuliah. Nuri mempunyai seorang suami bernama Anton. Selama pernikahannya, Nuri dan Anton hidup bahagia, namun mereka tidak kunjung dikaruniai anak dari pernikahan tersebut. Pada akhirnya, Nuri ikhlas jika Anton memutuskan untuk melakukan poligami dengan satu syarat: Anton harus bisa berlaku adil kepada Nuri dan istri keduanya. Akhirnya Anton pun menikahi Yuni yang merupakan sahabat lama Nuri. Seiring berjalannya waktu, pernikahan Nuri dan Anton dilanda masalah. Hal tersebut dikarenakan Nuri merasa bahwa Anton tidak bisa berlaku adil terhadap hubungannya dengan Nuri dan Yuni. Yuni yang saat itu telah dikaruniai anak pun secara tiba-tiba mendapatkan serangkaian serangan gaib. Berbagai teror mengerikan terjadi kepadanya. Salah satunya adalah bayi yang ia kandung di dalam perutnya berpindah ke punggung. Bok Ginem berpikir bahwa serangkaian kejadian ini terjadi akibat dari pelet yang dilakukan Yuni agar bisa mendapatkan Anton. Namun Yuni justru curiga bahwa Bude Harnilah yang telah melancarkan serangan gaib tersebut karena ia tidak setuju dengan pernikahan Yuni dan Anton. Apa yang akan terjadi dengan Yuni? Akankah teror yang dialami Yuni berakhir atau semakin menjadi? Teman-teman bisa temukan jawabannya di film Sosok Ketiga yang teman-teman sudah bisa tonton di aplikasi Netflix. Possession Kerasukan. Film Possession Kerasukan mengisahkan tentang Faris yang baru pulang dari wajib militer selama berbulan-bulan langsung disambut permintaan cerai istrinya Ratna. Curiga ada pria lain di balik kelakuan aneh Ratna, Faris ingin menyelidiki berbagai kemungkinan termasuk perselingkuhan. Seiring dengan pencarian kebenaran, Faris menemukan berbagai fakta yang mengejutkan tentang perubahan perilaku Ratna yang tidak terduga. Kehidupan rumah tangga mereka yang awalnya harmonis, perlahan-lahan berubah menjadi mencekam dan penuh misteri. Faris yang kebingungan dihantui rasa takut ketika melihat tingkah laku Ratna yang semakin aneh. Selain itu, film ini menggambarkan bagaimana Ratna, seorang perempuan yang terbelenggu di dalam norma-norma patriarki yang mendominasi masyarakat. Ketidakberdayaannya sebagai perempuan memperparah situasi yang dihadapinya, memicu rasa frustasi hingga keputusasaan. Ratna yang terperangkap dalam pernikahan yang tidak bahagia dipaksa untuk tunduk terhadap kehendak sang suami, serta norma-norma sosial yang kaku. Situasi tersebut mendorongnya ke jurang kegelapan. Film Possession Kerasukan tidak hanya sekedar film horor biasa, namun memiliki makna terkait cinta, kekuatan belenggu budaya patriarki yang masih mengakar kuat pada masyarakat. Seperti apa lengkap cerita film Possession Kerasukan, gimana kelanjutan rumah tangga antara Faris dan Ratna, teman-teman bisa temukan jawabannya di aplikasi Netflix.
Kereta Berdarah bercerita tentang merayakan kesembuhannya dari kanker. Purnama mengajak adiknya Kembang untuk berlibur ke resort alam baru di tempat terpencil. Mereka akan menumpangi kereta khusus yang melayani perjalanan ke resort tersebut. Awalnya mereka tidak menyadari sesuatu yang tidak beres terjadi di dalam kereta. Namun seiring berjalannya waktu, serangkaian teror dan misteri timbul. Setiap melewati terowongan, satu persatu gerbong menghilang. Kondektur kereta, Tekun, menjadi yang pertama melihat kejadian aneh itu dan melaporkannya kepada masinis. Purnama, Kembang, Tekun, dan penumpang misterius Ramia telah berusaha memperingati orang-orang atas kejanggalan tersebut. Sayangnya peringatan tersebut diabaikan. Sekarang nyawa para penumpang dan petugas kereta berada dalam bahaya. Akankah mereka selamat dari teror kereta api Sangkara? Teman-teman bisa temukan jawabannya di aplikasi Netflix. Menjelang Ajal. Film Menjelang Ajal bercerita tentang pesugihan menggunakan penglaris, merupakan faktor magis yang sering ditemui dalam realita bisnis di Indonesia. Menjelang Ajal, film garapan sutradara Hadra Daeng Ratu mengisahkan akibat dari penggunaan hal magis tersebut. Film ini berpusat pada Sekar, seorang ibu tunggal yang mencoba menghidupi 3 orang anaknya dengan membuka rumah makan sederhana. Nah, supaya dagangannya laku, ia minta penglaris kepada seorang dukun untuk rumah makannya. Setelah penglaris didapat, rumah makannya perlahan ramai hingga suatu hari nasi yang baru ia masak basi. Setelah ditelusuri, ternyata ini adalah efek ketika pemberi penglarisnya meninggal dunia. Bahkan makhluk gaib yang awalnya membantu sebagai penglaris menyerang balik Sekar beserta keluarganya. Lalu bagaimana keluarga Sekar mampu bertahan dan terbebas dari cengkraman teror gaib? Teman-teman bisa temukan jawabannya di aplikasi Netflix, langsung nonton di aplikasi Netflix. Itulah 5 film horor Indonesia rekomendasi dari Kedai Informasi. Teman-teman bisa tonton di aplikasi Netflix. Terima kasih sudah menonton informasi kali ini sampai akhir. Sampai jumpa di informasi berikutnya.